Awalnya saya bangun Maksinpen, visi saya itu bisa menyerap lapangan kerja. Banyak orang yang belum dapat kerja yang layak, siapa tahu punya jodoh bekerja di Maksinpen. Saya yang paling berkesan itu waktu jadi salesman. Kan naik kereta, ngantar chat, pernah jatuh di jalan 2 kali. Sekali itu pas di rel kereta api. Di rel kereta api? Iya. Untungnya nggak digiles kok. Dan nggak berapa lama memang ada kereta api. Kan? Aduh. Itu paling saya ingat. Percayalah, pasti sukses. Pasti sukses ya. Dan yang terakhir mungkin harus banyak beramal ya. Beramal. Ya. Itu faktor X lah. Faktor X tadi. Itu pengaruh nggak sih sama karir Ko Fendi? Terasa nggak? Kalau bagi saya itu sangat terasa. Sangat terasa ya. Impact-nya itu benar-benar gede. Gede. Jadi bekerja sambil berdoa, sambil beramal. 3 itu digabung, pasti sukses. Hai Besti, another day, another episode, dan kompor bareng Ma Olive. Hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial yang akan menceritakan perjalanan bisnis mulai dari nol sampai sekarang. Apakah dia seorang sultan? Langsung aja kita kenalan dengan Ko Fendi. Halo Ko. Halo. Kenalan dulu dengan Besti Amalen Kreatif. Halo, saya Fendi Agus Salim, CEO Maksinpen, seorang pengusaha di Kota Medan. Mantap sekali. Jadi kita cerita-cerita agak santai, relax aja kok. Ini kayaknya ketegangan ya, ketegangan saat podcast. Gak apa-apa, kita cerita dulu. Maksinpen itu bisnis yang bergerak di bidang apa? Maksinpen itu adalah satu merek yang bergerak di bidang pengecetan. Itu adalah salah satu brand merek cat. Oh, merek di cat ya. Sumatera Utara. Oh, berarti Maksinpen ini ngambil satu Sumatera Utara gitu. Sudah didistribusikan se-Sumatera Utara. Sumatera Utara sampai ke Aceh. Sampai ke Aceh. Ya. Ceritanya ini gimana kok bisa merintis Maksinpen? Apakah ini memang bisnis dari keluarga atau ini Koko yang punya passion sendiri di bisnis ini? Kebetulan ini passion saya sendiri. Passion sendiri ya. Ini perusahaan Maksinpen ini saya bangun sendiri dari nol. Sampai sekarang sudah berjalan 12 tahun. Berarti tidak ada sangkut paut keluarga sama sekali ya? Ya, tidak ada. Wah, keren banget. Boleh cerita-cerita sedikit kok. Ini jangan cerita sukses dulu ya. Kita cerita sedihnya dulu, cerita agak-agak mengharukan. Mungkin ada cerita yang yang menjadi titik balik seorang Ko Fendi. Baik. Jadi saya berasal dari keluarga yang sederhana. Kebetulan saya anak tunggal, satu-satunya. Begitu tamat sekolah SMA, saya sudah punya tekad. Cita-cita saya itu ingin menjadi pengusaha sukses. Nah, kebetulan saya melamar kerja ya. Melamar kerja di suatu perusahaan di bidang cat. Salah satu merek juga terkenal di Medan, itu sebagai salesman. Nah, saya bekerja di sana lebih kurang 2 tahun. Mungkin kinerja saya waktu itu cukup bagus. Ada perusahaan lain, merek cat lain, tawarin saya untuk bekerja di sana, tapi dengan naik pangkat ya. Bukan di posisi yang sama ya. Lagi ya. Ya, sebagai supervisor waktu itu. Di perusahaan yang kedua juga lebih kurang 2 tahun. Ditawarin lagi perusahaan yang lain juga di bidang cat sebagai posisi manajer. Nah, dari sana mungkin pengalaman cat kan sudah ada ya. Sudah banyak ya, udah banyak tahun. Sudah banyak klien yang customer yang udah kenal saya. Nah, ada suatu kejadian saya keluar dari perusahaan yang ketiga. Jadi adalah bos yang yang pertama tawarin untuk bekerja sama. Nah,
di saat bekerja sama itu lebih kurang cuma 1 tahun. Mungkin ada yang tidak berkenan di hati waktu itu. Nah, sehingga saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu, bangun Maksin Paint ini sendiri. Bangun sendiri ya. Nah, jadi ibaratnya mau atau tidak mau, kondisi memaksa saya harus keluar sebagai pengusaha. Wih, keren. Nah, Tapi awal merintis Maksin Paint ini berarti modalnya udah banyak dong. modalnya kita mulai dari kecil-kecil lah, Oh, relatif kecil-kecil lah. Ya. Jadi modal kecil ya kita bangun dari kecil. Cuman keberuntungan saya mungkin udah banyak klien, customer yang udah kenal, percaya nama saya aja. Waktu itu kan orang nggak kenal Maksin Paint, yang kenal cuma Fendi. Oh, Fendi yang tawarin ya. Oke, silakan kita bantu jual. Ternyata produk itu diterima juga oleh masyarakat. Ya, berlangsung sampai hari ini. Oh, berarti Ko Fendi lebih ke personal branding dulu ya? Iya. Personal branding dulu, kenal customer, baru mulut ke mulut ya? Ya. Dipasarinnya. Trust lah. Trust ya, kepercayaan. Bangun kepercayaan dari awal, kita bangun dulu kepercayaan, bangun relasi yang bagus kepada customer, service yang bagus. Mungkin itu modal saya. Keren. Terus ada cerita apa lagi nih Ko? Maksudnya apakah Maksin Paint ini berjalan mulus begitu aja ataukah ada kerikil-kerikil dan batu-batu tsunami yang menerjang? Di setiap perusahaan ataupun di bidang usaha selalu lah pasti ada kerikil, ya kan. Ya, tapi kita menganggap semua itu positif lah. Positif. Jadi kita fokus pada setiap punya masalah, kita fokus pada solusinya, jangan pada masalahnya. Benar. Sehingga ya kita ditempa lebih dewasa, lebih bijaksana untuk menangani suatu masalah. Wih, aduh, keren banget ini bijaksana sekali Ko Fendi ini. Aduh, mungkin ada contoh case-nya Ko, bisa di-sharing. Aduh, sorry ya, agak terlalu bersemangat ini saya. Contoh case ya, ya mungkin kalau di chat kan banyak kompetitor, ya masing-masing lah kita mikir strategi gimana suatu toko yang belum memasarkan Maksin Paint ada niat atau tertarik untuk memasarkan. Ya trik-triknya lah, nanti kalau kadang-kadang kompetitor biasa lah ya. Iya. Ya mungkin ada yang iri hati atau apa itu ya udah biasa sih. Nah, biasanya kerikil-kerikil ya masalahnya itu pernah aja. ditekong nggak sih Ko? Misalnya udah deal nih dengan vendor yang ini, tiba-tiba dibatalin gara-gara udah ada yang kibus atau udah ditekong dari belakang. Syukur sampai hari ini belum ada. Oh belum ya, aduh hoki ternyata. Malahan kita yang tekong orang lain. Oh ternyata ini yang jahat ya. Ini tukang tekong ternyata saudara-saudara. Terus Kok, visi misi Koko ke depan untuk Maksin Paint itu pengennya brandnya bakal menjadi sesukses apa? Awalnya saya bangun Maksin Paint, visi saya itu bisa menyerap lapangan kerja. Banyak orang yang belum dapat kerja yang layak, siapa tahu punya jodoh bekerja di Maksin Paint. Itu visi saya sebagai untuk kegiatan sosial lah. Menyerap lapangan kerja, membuka lapangan kerja. Terus misi Maksin Paint itu banyak masyarakat kan pengen cat yang berkualitas, tapi harganya kan agak high end ya. Iya benar. Jadi waktu itu saya ingin masyarakat yang mendapatkan cat yang berkualitas, tapi dengan harga yang kompetitif. Oke, harga miring ya, Iya. harga ekonomi. Nah, sehingga masyarakat memakai cat Maksin Paint ini puas dengan harga yang tidak terlalu mahal, tapi dengan kualitas yang tidak cepat luntur, ya bisa memperindah rumah atau proyek mereka. Oh iya. Untuk Maksin Paint sendiri ini company-nya udah hire berapa orang nih Ko?
Anggota kita lebih kurang 15 sampai 20 orang. Udah 15 sampai 20 Iya. orang ya. Ini udah berencana nambah lagi nggak berarti? Memperluas Kalau company? dikasih Tuhan, Mak Sinpen ini berkembang pasti mau tambah. Wih, keren. Terus apakah ada faktor lain kok yang menunjang kesuksesan Koko selain pastinya kita harus kerja keras ya, kerja keras terus harus selalu tanggap menyelesaikan masalah, harus fokus sama solusi. Terus apakah ada yang lain faktor penunjangnya? Faktor X ya, Faktor kira-kira. X. Pengalaman saya sih begini ya, kita hidup di masyarakat. Kalau dari saya sendiri, saya sukanya sosial kan. Teringat waktu saya jadi sales lah waktu itu ya. Saya suka berbagi. Oh, suka Jadi waktu itu dana. teringat saya, uang saya hanya 50.000 sisa, belum gajian Pada di saat kantong. menjadi sales ya. Iya. Belum habis bulan gaji udah habis. Oh, Di kantong saya cuma 50.000. Dan waktu itu saya naik becak mesin, saya ingat. Becak mesin kebetulan dia cerita-cerita kepahitannya, hati saya tergerak. 50 pun saya kasih dia. Padahal naik becaknya cuma 5.000 waktu itu. Saya kasih dia uang saya semua 50.000. Nah, dari sana itulah kesan saya pertama. Hati saya ini timbul kebahagiaan. Dari saya selalu berbagi. Ada yang susah, walaupun rezeki kita kecil, ya kita kasih kecil. Iya. Besar kita kasih agak besar, semampu kita. Nah, dari sana sampai sekarang sosial saya nggak pernah berhenti sih. Iya. Keren ya. Asal Besti Amalen Kreatif tahu, ini Ko Fendi salah satu apa ya, kalau bisa dibilang seorang panutan buat aku juga ya. Karena Ko Fendi ini terkenal banget suka berbagi, suka beramal dan melakukan kegiatan sosial yang bisa dibilang besar gede juga dong di Medan ya. Ya. Dulu ada kegiatan sosial yang mengundang seorang Rinpoche ya. Kita sering kok sumbang cat di tempat-tempat ibadah, panti-panti sosial. Oke. Lalu di dalam kemasan cat pun kita ada kasih kupon. Karena apa? Saya teringat tukang cat itu juga susah loh. Kalau panas-panas dia kena panas, hujan juga kena hujan ya kan. Walaupun saya nggak bisa langsung ketemu secara langsung kepada para tukang cat, tapi di dalam kemasan saya itu ada kupon. Kupon itu berhadiah bisa tukar ke toko cat yang dia beli di mana. Oh, hadiahnya apa? Hadiahnya bisa berupa uang tunai, tapi bentuk voucher ya. Dia tukarkan uang tunai di toko, sembako, ya, barang-barang elektronik. Gitu Sehingga secara tidak langsung dari para customer kita sampai ke tukang cat ada manfaatnya memakai Mak Sinpen. Wih, keren. Ini baik banget loh nih hatinya. Hatinya halus seperti kapas. Nah, kalau boleh tahu sudah berapa lama merintis bisnis Mak Sinpen? Mak Sinpen sudah tahun ini berjalan 12 tahun. 12 tahun ya. Iya. Dan cara bersaing Mak Sinpen dengan rival lain itu seperti apa Ko Fendi yang membuat Mak Sinpen ini lebih menonjol? Kita punya reward setiap tahun membawa customer jalan-jalan tour ke luar negeri. Sebelum Covid ya. Oh, sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi tiap tahun kita ke luar negeri. Bagi toko-toko customer yang capai target, kita kasih reward untuk jalan-jalan ke luar negeri. Oh, jadi ini memancing para klien itu lebih semangat lagi dalam memasarkan produk ya. Ya, istilahnya punya target lah ya. Per tahun itu capai berapa, ya kita kasih reward lah untuk ke luar negeri. Bahkan merek-merek lain yang sudah lama belum tentu bawa customer ke luar negeri. Oh, begitu ya. Berarti ini kelebihan dari Mak Sinpen ya. Ya. Oke. Nah, sekarang aku pengen tanya Ko Fendi, apakah ada suka duka selama
perjalanan karir Ko Fendi sampai sekarang, jangan inget yang seneng-senengnya aja ya. Ini harus diulik dulu ini, yang sedih-sedihnya. Mungkin ada kok yang sedihnya. Kita suka cerita sedih. Sebenarnya saya sih lebih suka ingat yang senang-senang saja ya. Tapi kalau harus yang sedih-sedih, coba-coba ya, diingat kembali. Oke. Saya yang paling berkesan itu waktu jadi salesman. Kan naik kereta, ngantar chat pernah jatuh di jalan 2 kali. Sekali itu pas di rel kereta api. Di rel kereta api? Iya. Untung aja nggak digiles kok. Dan nggak berapa lama memang ada kereta api. Kan? Aduh. Itu paling saya ingat. Nah, 2 galon cat yang saya bawa naik kereta itu jatuh berepotan di tengah jalan. Itu sekali. Kedua kali saya pernah terbalik dengan cat juga berepotan, tangan kena lah, tergores. Dan waktu itu untung ya saya memakai helm. Itu kepala saya langsung di belakang ada batu. Terhantam ke trotoar berarti kepalanya ya. Jadi terasa di kepalanya itu kan ada helm kan. Pop. Aduh, Mak. Itu yang kedua kali. Itu duka ya. Duka sebagai salesman. Okay. Resiko di jalan lah ya. Kalau di karir saya di perusahaan ketiga, saya keluar bangun satu perusahaan dengan bos saya yang lama ya. Kerjasama. Nah, itu ada perjanjian yang cukup menyakitkan bagi saya. Dan saya paling ingat waktu itu saya udah mau menikah. Janjinya atau kesepakatan kita berdua itu tidak sesuai yang dikatain. Sehingga waktu saya mau menikah, bahkan modal nikah pun nggak cukup. Karena kebagiannya itu nggak sesuai porsinya berarti ya. Ya. Itu cukup sedih sih. Tapi kalau sekarang diingat-ingat, itulah titik balik saya bisa sampai hari ini. Ambil hikmahnya lah. Ambil hikmahnya ya. Jadi di setiap masalah itu semua ada hikmahnya. Benar-benar. Nah, jadi kesempatan itu selalu ada di setiap kesulitan menurut saya. Iya, betul. Nah, kalau sekarang saya pikir-pikir, bahkan saya mau terima kasih sama bos saya yang lama. Wih, keren ini. Hatinya begitu lapang. Tanpa ada masalah ya melanggar perjanjian, saya nggak bisa jadi pengusaha sampai hari ini. Benar. Mungkin tetap bekerja sama dia atau sampai sekarang. Iya, jadi manajer aja ya. Jadi manajer. Sekarang udah jadi bos CEO, tengok perutnya tuh. Hebat ini. Nah, sekarang aku pengen tahu kok planning Ko Fendi untuk Mat Simpin selama setahun ini di tahun 2002 itu seperti apa? Tahun ini saya punya rencana kalau bisa membuka lebih banyak cabang lagi di kota-kota lain. Oke. Atau wilayah-wilayah yang belum ada Mak Simpin bisa kita garap. Wow. Sehingga masyarakat yang mungkin lebih pedalaman bisa membeli cat Mak Simpin ini dengan harga yang kompetitif, cat yang berkualitas. Oh, keren banget. Jadi untuk tahun ini apakah berencana membuka pabrik untuk Mas Simpin? Mas Simpin ini merek sendiri ya, Ko ya? Merek sendiri, cuma belum punya pabrik sendiri. Rencananya ada dong pastinya. Punya cita-cita. Oke. Semoga diberkati Tuhan. Aduh, amin. Kita doakan kalau bisa tahun depan ya, Ko, pabriknya jadi. Oke, keren banget. Untuk motivasi dong, Ko, buat generasi milenial biar bisa sukses seperti Ko Fendi. Seperti yang tadi saya bilang ya, di setiap kesulitan selalu ada kesempatan. Benar. Baik para milenial, jika yang sedang membangun karir,
ingat jangan mudah putus asa. Setiap manusia saya yakin punya masalah masing-masing. Benar. Yang penting kita fokus kepada mencari jalan untuk solusi, jangan untuk fokus pada masalahnya. Oke. Lalu ada kiat-kiat yang dari dulu saya pegang teguh, yaitu kita harus terus belajar, upgrade, learning terus. Upgrade diri sendiri ya, belajar Jangan pernah berhenti ya. Iya. Dulu saya sering ikuti seminar, pelatihan diri, pengembangan diri, motivasi, itu sering ikuti aja. Berarti itu memang bermanfaat untuk kita Sangat ya? bermanfaat. Secara tidak langsung menyerap di dalam alam bawah sadar kita. Oke. Jadi kita ada mau mengambil keputusan seperti alam bawah sadar ini keluar, sehingga kita ambil keputusan itu tidak salah. Benar. Nah, kedua kita harus jaga stamina tubuh kita. Jangan sering-sering sakit-sakit, ya kan? Kalau sakit kita nggak bisa kerja lagi kan, nggak bisa fokus. Sehat. Harus sehat, olahraga. Ini olahraganya apa Ku sekarang? Saya terakhir ini ada goes sih, sepeda. Tapi sebelumnya saya memang pemain basket. Nah, dari kecil saya udah pemain basket. Antar sekolah udah sering-sering ikuti pertandingan. Mantap. Ketiga, kita harus punya keyakinan, faith. Keyakinan itu harus benar-benar kuat bahwa mau atau tidak mau harus sukses. Keyakinan pada diri sendiri ya. Iya, harus punya faith, keyakinan yang kuat. Gimana caranya Ku? Karena yang aku lihat nih ya, di zaman sekarang ini milenial itu hatinya seperti kapas. Kalau Ko Fendi hatinya kapas itu kan lebih ke baik ya, suka charity. Kalau ini kapasnya itu benar-benar kalau dimarahin langsung gak mau kerja, maunya self healing ke Bali. Itu gimana itu? Ini semua tergantung masing-masing ya. Tapi yang terutama mental itu harus ditempa. Iya, sekarang mentalnya semua mental. Mungkin tergantung orang tua masing-masing juga, didik anaknya gimana. Didikan ya. Didikan para orang tua. Jadi mental itu harus kita latih dulu sebelum, ibaratnya sebelum kita memasuki pertandingan kan, mental harus kita latih dulu, latihan dulu sebelum memasuki ring. Benar. Begitu masuk ring harus punya yakin, I have to win. Have to win. Nah itu mental udah seperti gini, kita percayalah pasti sukses. Pasti sukses ya. Dan yang terakhir mungkin harus banyak beramal ya, Ko ya. Itu faktor X lah. Faktor X tadi. Itu pengaruh nggak sih sama karir Ko Fendi? Terasa nggak? Kalau bagi saya itu sangat terasa. Sangat terasa ya. Impact-nya itu benar-benar gede. Gede. Jadi bekerja sambil berdoa, sambil beramal. Oke. Dapat semua. 3 itu digabung, pasti sukses. Pasti sukses. Kerja, berdoa, beramal. Jangan self healing ke Bali. Nggak ada guna ya. Oke, thank you Ko Fendi buat waktunya. Thank you Besti untuk kamu yang stay tune terus di podcast Kombur bareng hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk tahu update terbaru episode Kombur bareng kita hari ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Thank you Ko. Woo.